Saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita bacakan kepada kesempatan ini Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Sebelum kita baca, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan tetap mempertemukan kami bersama saudara kami lewat video ini. Kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga saudara kami yang mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, pausekan dulu handphone Anda, video Anda, dan bacakan dulu nats tadi, baru akan saya lanjutkan. Baik, saudaraku, saya anggap Anda sudah membacanya. Saudara terkasih, saat Yesus memasuki kota Yerusalem, itu adalah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pernah berkata di dalam Zakaria 9 ayat 9, saya ingat persis nats ini di dalam bahasa Simalungun. Marmalas niur tumang maho ale Yerusalem, marolo bolok maho ale borusion tonggorma, aina roh mara jamin marayako, parpitot anjah parmonang doya, anjah hatoruh dohur ni mangajak halode, anak ni halode boru-boru. Artinya, Nabi Zakaria sudah pernah menubuatkan bahwa Yesus akan memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai, yaitu keledai betina, yang dianggap bukan memiliki kegagahan. Tapi Yesus memasuki kota Yerusalem disambut dengan daun palem, daunan, dan kalau bahasa Simalungun disebut dengan lambe gorsing, sehingga minggu kita disebut dengan Minggu Palmarum. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, mari kita bayangkan begitu gegap gempitanya mereka mengeluh-elukan dan memegang daun yang saya lambangkan di sini. Ini sering disebut dengan daun palem, dilambangkan di Indonesia. Kenapa? Daun palem atau pohon palem dianggap sebagai pohon yang memiliki lambang pemenangan yang diberikan kepada orang yang dihormati, orang yang dianggap gagah perkasa, seorang yang ditinggikan. Kenapa? Dianggap sebagai simbol kemenangan dari martir. Artinya, daun palem dilambangkan karena daun palem ini atau pohon palem mampu melewati berbagai musim. Baik musim semi, baik musim panas, baik musim dingin, daun palem tetap bertahan sehingga dia dianggap sebagai pemenang atau simbol motivasi untuk pemenangan. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus disambut dan dielu-elukan dengan pohon palem, ada makna yang sangat dalam di situ. Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana dia diadili, di mana dia akan ditangkap, di mana dia akan disiksa. Tapi motivasi daun palem yang mereka sambutkan itu kepada Yesus juga memberikan makna bagi pemenangan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana orang-orang di sana sudah menantikan sebenarnya. Bahkan Lazarus yang sebelumnya dibangkitkan oleh Yesus, kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, mereka berniat untuk membunuh Lazarus. Sehingga Lazarus yang sudah bangkit itu tidak menjadi barang bukti keluar biasaan kekuasaan Yesus yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus memasuki kota Yerusalem, dia memasuki babak di dalam kehidupannya yang akan disiksa, yang akan diadili, bahkan nanti akan disalibkan di Bukit Golgota. Artinya, kehidupan kita juga sering dihadapkan kepada berbagai musim. Musim kesulitan, musim yang tidak kita inginkan, musim yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Sehingga kita sering mengeluh, sehingga kita sering khawatir di dalam kehidupan kita. Yesus memasuki itu, di sisi lain, orang lain mengeluh-elukan Hosiana. Baik saudaraku, saya akan mengajak Anda bagaimana kita memasuki musim-musim ke dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap memiliki palmarum, simbol kemenangan. Saya akan ajak Anda melihat bagaimana tahapan kehidupan di dalam kehidupan kita. Action. Saudara, kita lanjutkan. Di depan saya ini ada sepeda motor yang memiliki 4 kecepatan atau
dalam bahasa Sumatera Utara disebut dengan gigi. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. Artinya saudaraku, diproduksinya sepeda motor ini dipersiapkan untuk berbagai situasi. Kalau dia tanjakan, dia pakai speed 1. Kalau jalan datar dengan kecepatan, dia pakai speed 4. Artinya dia dipersiapkan untuk menyesuaikan jalan yang akan ia lalui sesuai dengan beban dan kondisi jalan dan kecepatan yang akan dia tempuh. Tuhan menciptakan kita lebih dari itu. Artinya Tuhan juga menciptakan kita mampu untuk memasuki berbagai situasi seperti Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana dia akan ditangkap, di mana dia akan diadili. Hidup kita terkadang harus dihadapkan kepada jalan yang berat, jalan yang susah. Artinya harus kita menyesuaikan diri. Sekarang kita memasuki suasana COVID-19. Semua orang pada khawatir, semua orang pada ketakutan. Sesuaikan dirimu dengan kemampuan yang sedang terjadi. Sesuaikan imanmu, sesuaikan pikiranmu dengan kondisi yang sedang terjadi. Artinya saudaraku, mari kita menyesuaikan kehidupan kita. Kita tidak mengeluh, tetapi open. Apakah saya harus pakai gigi 1 kalau jalannya sedang sulit? Kalau jalannya sedang susah, tidak mungkin saya menggunakan speed 4. Saya akan kecapean. Saya tidak sanggup. Untuk itu Tuhan memberikan kita mampu menyesuaikan dalam kondisi apapun. Yesus memasuki kota Yerusalem menunjukkan supaya kita juga tetap palmarum, memiliki kemenangan di dalam martir yang sedang terjadi. Kita juga mampu memenang karena kita mampu menyesuaikan diri, menyesuaikan iman, menyesuaikan hati, menyesuaikan perasaan kita. Mungkin kita khawatir. Mungkin Yesus akan ditangkap dan disalibkan, betul. Tetapi bukan berarti dia kalah, dia menang. Saya akan tunjukkan di sepeda motor ini, saudaraku, ini ada lampunya. Saya ibaratkan, kalau perjalanan saya dari Indrapura ini menuju Siantar, saya mau tanya saudaraku, apakah saya khawatir karena jarak tempuhnya, lampu saya ini, jarak serotnya hanya sampai kepada 20 meter ke depan. Dia tidak bisa mungkin, begitu hidupkan langsung lampunya ini tembus ke Pematang Siantar. Saudaraku, tidak. Hanya beberapa meter ke depan dia bisa menerangi jalan saya. Tapi apakah saya takut? Saya menyesuaikan diri. Karena lampu ini akan tetap. Setiap saya berjalan, cahaya itu akan ada. Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia menang. Palma. Saya juga memasuki suasana COVID. Saudara memasuki suasana krisis di dalam COVID ini. Jangan khawatir, jangan takut. Sesuaikan hidupmu, sesuaikan speedmu. Tuhan memberikan kekuatan itu bagi kita, supaya kita mampu menyesuaikan diri. Dalam kondisi minus, di dalam kondisi susah, di dalam kondisi apapun, tetaplah menjadi palma, pemenang di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu meneriakkan, Hosiana, diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja yang datang di dalam nama Tuhan. Hosiana, saudaraku, kita memasuki suasana yang bagi kita ini tidak nyaman. Sekali lagi, sesuaikan imanmu dengan kondisimu. Lihat ke depan dan apa yang terjadi. Di ayat yang selanjutnya, saya akan akhiri di depan sepeda motor ini. Maka kata orang Farisi kepada orang yang lain, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Saudaraku, seluruh dunia akan mengikuti dia. Dan itulah yang Yesus tunjukkan kepada kita. Mari kita tetap mengikut Yesus, walaupun kondisi kita saat ini sedang tidak baik. Mari teriakkan Hosiana. Mari menjadi orang yang menjadi saksi atas kemenangan Tuhan di dalam hidup kita. Kemenangan kita menyesuaikan diri di dalam kondisi yang sedang kita alami. Menyesuaikan hati Anda, menyesuaikan semangat Anda. Mari memasuki kota Yerusalem bersama Yesus, palmarum. Kemenangan, Hosiana bagi Tuhan, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami. Kalau Tuhan memasuki kota Yerusalem, memberikan semangat bagi kami. Walaupun ada banyak kekhawatiran, ada martir di sana, tetapi Yesus tampil sebagai pemenang. Hosiana, diberkatilah orang yang datang dalam Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan, yang tetap mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.